Pada masa ketika dunia tidak runtuh dengan suara keras, melainkan retak oleh pembenaran yang terlalu rapi, maka sang penjaga akan turun. Ia tidak datang membawa keraguan. Ia membawa aturan. Langkahnya lurus, keputusannya bersih, dan apapun yang dilaluinya akan kembali pada bentuk yang dunia sebut benar. Ia memelihara tatanan dengan cara yang tidak meminta persetujuan. Ia membersihkan kekacauan tanpa menanyakan siapa yang masih ingin tinggal di dalamnya. Dan dunia akan menyebutnya penyelamat. Namun wahyu tidak berhenti pada sang penjaga. Sebab setiap tatanan yang ditegakkan terlalu keras akan melupakan mengapa ia perlu dijaga. Maka sang waktu ikut hadir. Ia tidak membawa hukum, ia membawa jarak. Ia tidak memihak benar atau salah. Ia mengingatkan bahwa segala sesuatu perlu waktu untuk layak dipertahankan atau dilebur. Jika sang penjaga berkata, ini harus disingkirkan, sang waktu bertanya, apakah maknanya sudah selesai? Jika sang penjaga menutup luka dunia dengan besi, sang waktu memastikan luka itu tidak membusuk di baliknya. Jika sang penjaga membersihkan sejarah, sang waktu menyimpan ingatan agar kesalahan tidak lahir kembali dengan nama yang lebih suci. Maka ketahuilah ini, sang penjaga adalah tangan yang menahan dunia agar tidak runtuh. Sang waktu adalah napas yang memastikan dunia masih layak dijaga. Tanpa sang penjaga, dunia akan membusuk sambil menyebut dirinya damai. Tanpa sang waktu, dunia akan rapi, namun kosong. Dan kekosongan selalu menemukan cara untuk kembali menjadi kehancuran. Jika suatu hari tangan penjaga itu menolak berhenti, maka bukan hukum yang akan menghentikannya. Bukan doa, bukan perlawanan, bukan teriakan manusia, melainkan waktu itu sendiri. Yang telah melihat akhir dan memilih untuk tidak tergesa. Dan bila keduanya berdiri di ujung zaman, ingatlah, bukan siapa yang paling benar yang menyelamatkan dunia, melainkan siapa yang tahu kapan harus berhenti. Wahyu yang tidak pernah ditulis untuk dipatuhi. Dua cara dunia membentuk manusia. Pelatihan Hope tidak pernah mengenal kata cukup. Ketika tubuhnya mulai terbiasa menahan sakit, para surama menghilangkan jeda. Ketika napasnya mulai rapi, para surama mengacaukan ritmenya. Ketika pikirannya mulai tenang, para surama memaksa pilihan yang saling bertentangan. Akar dualisme bukan hadiah, katanya suatu pagi ketika Hope nyaris muntah karena kelelahan. Itu beban, dan beban tidak boleh diperlakukan lembut. Hari itu, para surama tidak membawa kayu, tidak membawa pedang. Ia membawa waktu. Ia memaksa Hope berlatih dari fajar sampai malam tanpa penanda. Tidak ada hitungan, tidak ada akhir yang jelas. Hope tidak tahu apakah ia sudah berlatih 1 jam atau 10. Dunia menjadi kabur. Yang tersisa hanya keputusan-keputusan kecil yang harus diambil terus-menerus. Melangkah atau berhenti, menyerang atau menahan, hidup atau membiarkan sesuatu mati. Setiap pilihan terasa salah. Setiap pilihan terasa benar. Hope jatuh berkali-kali. Kadang ia bangkit karena kehendak, kadang karena marah, kadang hanya karena tidak ingin mengecewakan satu-satunya orang yang tidak pernah memujinya. Para surama memperhatikan semuanya. Kau marah, katanya datar. Hope mengangguk, napasnya terputus-putus. Aku capek. Bagus, jawab para surama. Marahmu belum bercampur putus asa. Ia berdiri di depan Hope, terlalu dekat, terlalu tenang. Kau membawa kehidupan dan kematian dalam satu tubuh, lanjutnya. Jika kau memilih salah satu terlalu sering, yang lain akan menuntut bayaran. Hope menggenggam Black Destroyed. Bila hitam itu terasa dingin dan hangat bersamaan, seolah memahami kebingungannya. Aku tidak ingin membunuh, kata Hope pelan. Para surama mengangguk. Dan itu berbahaya. Ia meletakkan tangan di bahu Hope. Sentuhannya berat bukan secara fisik, tetapi secara makna. Kau harus mampu membunuh, katanya, agar tidak membunuh ketika tidak perlu. Kalimat itu menetap lebih lama daripada luka manapun. Malam-malam Hope diisi mimpi yang tidak memberi jawaban. Ia melihat ladang yang tumbuh dan membusuk dalam satu tarikan napas, api yang membekukan, es yang membakar. Wajah ibunya muncul, lalu menghilang tanpa amarah. Setiap pagi, para surama sudah menunggu. Tidak pernah terlambat, tidak pernah lebih cepat, seperti waktu itu sendiri. Hubungan mereka tidak pernah lembut, tetapi perlahan menjadi kokoh. Para surama tidak memanggil Hope dengan julukan, tidak memujinya, tidak menghiburnya. Namun ia selalu ada, selalu mengoreksi, selalu memastikan Hope tidak berjalan terlalu jauh ke satu sisi. Suatu malam, Hope akhirnya bertanya, "Kenapa kau tidak pernah membiarkanku istirahat?" Para surama menatap api kecil di depan mereka. "Karena dunia tidak akan memberimu hak itu." Ia terdiam sejenak, lalu menambahkan dengan suara yang lebih rendah, "Dan karena aku tidak ingin kau membencinya." Hope tidak langsung mengerti, tapi ia mengingatnya.
Di tempat lain, jauh dari hutan yang ditempa oleh ketegasan, dunia membentuk anak lain dengan cara yang hampir berlawanan. Mafu tidak dibangunkan oleh teriakan. Ia dibangunkan oleh cahaya pagi yang masuk perlahan melalui dedaunan. Hanuman duduk di dekatnya, tersenyum seolah waktu tidak pernah mengejarnya. "Hari ini kita berjalan," kata Hanuman. "Kemana?" tanya Mafu sambil menguap. "Ke tempat kakimu ingin berhenti," jawab Hanuman. Tidak ada paksaan. Tidak ada rasa takut salah. Mafu berjalan menyusuri sungai, menyeberangi batu licin, merasakan air dingin tanpa harus menaklukkannya. Jika ia tergelincir, Hanuman tertawa pelan dan membantunya berdiri. "Tubuhmu bukan musuh," katanya. "Ia hanya ingin didengarkan." Aswatama datang kemudian, seperti bayangan yang jatuh tepat ketika matahari terlalu terang. Latihannya keras, tetapi jelas. Setiap pukulan memiliki tujuan, setiap rasa sakit memiliki penjelasan. "Kau terlambat satu napas," kata Aswatama ketika Mafu jatuh. "Perbaiki." Mafu memperbaiki. Parwa mengomentari dari pinggir, kadang mengkritik, kadang bercanda, selalu memastikan Mafu tidak menutup diri terlalu rapat. "Kalau kau terlalu serius," katanya, "dunia akan memanfaatkanmu." Lyria memastikan semua tetap seimbang. Ketika Mafu memaksa diri terlalu jauh, ia menghentikan latihan. Ketika Mafu ragu, ia mendorong dengan kata-kata yang tenang namun tegas. "Kau tidak sendirian," katanya. "Dan kau tidak perlu menjadi segalanya." Di satu sisi dunia, seorang anak ditempa dengan penghilangan. Di sisi lain, seorang anak dibentuk dengan penopang. Hope belajar berdiri tanpa sandaran. Mafu belajar berdiri sambil menopang. Dua jalur, dua metode. Satu tujuan yang belum diucapkan dunia. Dan jauh di balik hutan dewata dan lembah hijau tempat Mafu melangkah, sesuatu bergerak pelan di luar jangkauan manusia. Badai tidak datang sekaligus. Ia selalu mendahului dirinya sendiri dengan keheningan. Dan dua anak itu, tanpa sadar, sedang dipersiapkan untuk menyambutnya dengan jauh sangat berbeda. Mari kita berhenti sejenak. Bagian ini sebenarnya tidak sedang bercerita tentang latihan, pedang, atau kekuatan. Ia sedang berbicara tentang cara hidup, tentang bagaimana dunia membentuk manusia dengan cara yang berbeda, tergantung apa yang akan ia hadapi nanti. Hope dibentuk dengan cara yang keras, bukan karena ia istimewa, tetapi justru karena ia membawa beban yang berbahaya. Para Surama tahu, jika Hope diperlakukan lembut, ia akan hancur ketika dunia tidak lagi bersikap ramah. Maka istirahat dihilangkan. Ritme diacak. Kepastian dicabut. Hope tidak diberi waktu untuk merasa cukup, karena dunia nyata juga tidak pernah memberi tanda bahwa penderitaan akan berhenti di titik tertentu. Ini seperti hidup sebagian orang di dunia nyata. Ada yang sejak kecil harus kuat tanpa tahu alasannya. Ada yang dipaksa dewasa lebih cepat, bukan karena ingin, tetapi karena keadaan tidak memberi pilihan lain. Hope adalah gambaran orang-orang itu. Mereka tidak tumbuh dengan pujian, tetapi dengan tuntutan untuk tetap berdiri meski lelah. Kalimat Parasurama tentang dualisme adalah inti dari bagian ini. Ia mengatakan bahwa memiliki dua sisi bukanlah hadiah, melainkan beban. Dalam hidup, terlalu sering memilih satu sisi. Terlalu baik, terlalu keras, terlalu menahan, atau terlalu melepaskan, selalu ada harga yang harus dibayar. Dunia tidak menghukum karena kita salah, tetapi karena kita terlalu berat ke satu arah. Ketika Hope berkata ia tidak ingin membunuh, Parasurama justru menyebutnya berbahaya. Ini bukan ajakan untuk menjadi kejam. Ini peringatan bahwa orang yang tidak mampu bersikap tegas saat dibutuhkan, seringkali justru melukai lebih banyak hal tanpa sengaja. Dalam hidup, ada saat kita harus berkata tidak, harus menghentikan sesuatu, harus memutuskan. Jika kita tidak mampu, dunia yang akan memaksa, dan caranya selalu lebih menyakitkan. Lalu kita diperlihatkan Mafu, yang dibentuk dengan cara yang hampir berlawanan. Ia tidak ditekan tanpa henti. Ia diajari mendengar tubuhnya, berjalan tanpa takut salah, memahami rasa sakit tanpa dimusuhi. Hanuman mengajarkannya tenang, Aswatama mengajarkannya tegas. Parwa mengajarkannya jangan terlalu serius. Lyria mengajarkannya bahwa ia tidak sendirian. Ini menggambarkan tipe manusia lain. Mereka yang tumbuh dengan dukungan, dengan penopang, dengan orang-orang yang mengingatkan kapan harus berhenti dan kapan harus maju. Bukan berarti jalur ini lebih mudah. Ia hanya berbeda. Mafu belajar berdiri sambil menopang, bukan sendirian. Bagian ini ingin mengatakan satu hal yang penting. Tidak semua orang dibentuk dengan cara yang sama, dan itu bukan kesalahan siapapun. Ada yang harus kuat sendirian agar tidak runtuh. Ada yang harus belajar berbagi agar tidak hancur oleh beban yang dipikul sendiri. Hope dan Mafu bukan sedang dibandingkan.
Mereka sedang dipersiapkan untuk menghadapi badai yang sama, tetapi dari arah yang berbeda. Dunia tidak adil dalam cara mendidik, tetapi dunia selalu konsisten dalam menuntut hasil. Dan mungkin, jika kita jujur pada diri sendiri, kita akan menemukan sedikit hope atau sedikit mafu di dalam hidup kita. Atau bahkan keduanya. Bagian ini mengingatkan kita bahwa apapun cara dunia membentuk kita, tujuannya bukan untuk membuat kita menjadi sempurna. Tujuannya hanya satu, agar kita masih sendiri ketika keheningan berakhir dan badai benar-benar datang. Ketika Parasurama berkata bahwa akar dualisme bukan hadiah tetapi beban, ia sedang mengatakan sesuatu yang sangat sederhana. Ada orang yang lahir membawa kemampuan, tanggung jawab, atau posisi tertentu. Dari luar terlihat hebat, tetapi di dalamnya berat. Semakin besar kemampuan seseorang, semakin besar pula kesalahan yang bisa ia buat. Maka Parasurama tidak memperlakukan Hope dengan lembut karena beban besar tidak bisa dipikul oleh tubuh yang dimanjakan. Saat Parasurama memaksa Hope berlatih tanpa penanda waktu, tanpa hitungan, tanpa akhir yang jelas, itu menggambarkan hidup banyak orang. Dalam hidup nyata, kita sering tidak tahu kapan masalah akan selesai. Tidak ada jam yang berbunyi memberitahu bahwa penderitaan cukup sampai di sini. Yang ada hanya pilihan kecil yang terus datang. Mau lanjut atau berhenti, mau sabar atau meledak, mau bertahan atau menyerah. Latihan ini mengajarkan Hope untuk tetap mengambil keputusan meski lelah dan bingung. Ketika Hope jatuh dan bangkit dengan alasan yang berbeda-beda, kadang karena tekad, kadang karena marah, kadang karena tidak ingin mengecewakan, Parasurama tidak menghentikannya. Karena dalam hidup, alasan orang bertahan tidak selalu mulia. Kadang kita bertahan bukan karena kuat, tapi karena gengsi, takut mengecewakan, atau sekadar tidak tahu harus kemana. Dan itu tetap sah. Saat Parasurama mengatakan bahwa marah itu bagus karena belum bercampur putus asa, maknanya sangat sederhana. Marah berarti masih ada energi, masih ada keinginan. Orang yang benar-benar berbahaya bukan yang marah, tapi yang sudah putus asa dan tidak peduli lagi. Selama seseorang masih bisa marah, ia masih ingin hidup. Ketika Hope berkata ia tidak ingin membunuh, Parasurama menyebutnya berbahaya. Ini bukan tentang membunuh orang secara harfiah. Ini tentang keberanian untuk memutuskan. Dalam hidup, ada saat kita harus mematikan kebiasaan buruk, memutus hubungan yang merusak, menghentikan sesuatu yang jelas salah. Orang yang tidak sanggup melakukan itu seringkali justru membiarkan kerusakan berlangsung lebih lama dan menyakiti lebih banyak pihak. Kalimat Parasurama bahwa seseorang harus mampu membunuh agar tidak membunuh saat tidak perlu berarti begini. Orang yang tahu batas kekerasan justru lebih jarang melampauinya. Orang yang tidak pernah belajar bersikap tegas akan meledak di saat yang salah. Ketegasan yang dipelajari dengan sadar mencegah kebrutalan yang lahir dari ketakutan. Ketika Parasurama berkata bahwa dunia tidak akan memberi Hope hak untuk beristirahat, itu bukan kejam, itu jujur. Banyak orang di dunia nyata juga tidak diberi waktu istirahat yang layak. Bukan karena mereka salah, tapi karena keadaan memang tidak adil. Parasurama ingin Hope siap menghadapi kenyataan itu tanpa membenci dunia, karena kebencian hanya akan membuat beban terasa lebih berat. Lalu kisah beralih ke Mafu, yang dibentuk dengan cara berbeda. Hanuman mengajak berjalan tanpa tujuan, mengajarkan bahwa tubuh bukan musuh. Ini mengingatkan bahwa tidak semua masalah harus dilawan. Ada hal-hal yang cukup dipahami dan diikuti alurnya. Dalam hidup, tidak semua rintangan perlu ditabrak. Ada yang cukup dilewati pelan-pelan. Aswatama mengajarkan Mafu dengan keras tetapi jelas. Setiap kesalahan diberitahu penyebabnya. Ini melambangkan hidup yang penuh aturan dan konsekuensi. Jika salah, perbaiki. Jika terlambat, sadari. Tidak ada emosi berlebihan, hanya tanggung jawab. Parwa mengingatkan agar tidak terlalu serius. Ini sangat manusiawi. Banyak orang hancur bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena mereka memikul segalanya dengan wajah tegang dan hati tertutup. Parwa mengajarkan bahwa humor, sindiran, dan jarak kecil dari masalah adalah cara bertahan yang sering diremehkan. Liria menegaskan bahwa Mafu tidak sendirian dan tidak harus menjadi segalanya. Ini adalah pelajaran penting bagi orang yang terbiasa menolong orang lain. Jika kita mencoba memikul semuanya sendiri, kita bukan menjadi kuat, kita hanya akan cepat habis. Perbandingan Hope dan Mafu bukan untuk menentukan siapa yang lebih baik. Dunia membentuk mereka dengan cara berbeda karena kebutuhan mereka berbeda. Ada manusia yang harus belajar berdiri sendiri karena tidak ada yang menopang. Ada manusia yang harus belajar menerima bantuan karena terlalu lama menopang orang lain.
Makna paling sederhana dari seluruh bagian ini adalah ini. Hidup tidak pernah adil dalam cara mendidik manusia, tetapi hidup selalu serius dalam menguji hasilnya. Entah kita ditempa dengan kekerasan atau dibentuk dengan dukungan, tujuan akhirnya sama. Agar ketika badai datang, kita tidak langsung runtuh. Waktu tidak melompat, ia mengalir. Dan pada Mafu, waktu memilih untuk mengalir dengan sabar. Tahun-tahun setelah masa kanak-kanaknya tidak ditandai oleh kemenangan besar atau teriakan nama. Tidak ada upacara kenaikan tingkat yang membuat langit bergetar. Tidak ada pengumuman sistem yang membanggakan. Dunia hanya bergerak, dan Mafu bergerak bersamanya. Tubuhnya tumbuh, tetapi lebih lambat daripada ketenangannya. Ototnya menguat, tetapi lebih cepat jiwanya belajar menahan diri. Setiap bekas luka yang muncul tidak pernah dibiarkan menjadi kebencian. Hanuman memastikan itu. Rasa sakit bukan musuh. Katanya suatu sore ketika Mafu remaja duduk terdiam setelah latihan berat. Ia hanya bahasa, dengarkan lalu lepaskan. Mafu belajar melepaskan. Aswatama di sisi lain tidak pernah mengajarinya untuk melepaskan terlalu cepat. Ia mengajarkan kapan harus bertahan. Pada usia 15, Mafu sudah bisa menjatuhkan prajurit dewasa dengan satu gerakan bersih. Pada usia 16, ia sudah bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Dan bagi Aswatama, itu jauh lebih penting. Dunia tidak kekurangan orang kuat, kata Aswatama. Ia kekurangan orang yang tahu kapan berhenti. Mafu menyimpan kalimat itu lebih dalam daripada teknik manapun. Parwa selalu ada, menertawakan keseriusan yang berlebihan, menyelipkan sindiran di saat yang tepat. Kalau kau terus begini, katanya suatu hari sambil mengunyah buah yang tidak jelas asalnya, kau akan jadi legenda yang membosankan. Mafu tersenyum kecil. Apa salahnya? Legenda membosankan cepat dilupakan. Jawab Parwa. Dan dunia ini kejam pada yang lupa. Lyria tidak tertawa. Ia hanya mengamati. Setiap perubahan kecil pada aura Mafu ia catat. Setiap ketidakseimbangan ia koreksi sebelum menjadi kebiasaan. Cahaya yang terlalu terang akan membakar, katanya. Dan kau membawa cahaya yang tidak punya batas alami. Mafu mendengarkan. Ia selalu mendengarkan. Pada usia 17, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan dorongan kekuatan, bukan keinginan untuk bertarung, melainkan panggilan yang tidak bersuara. Dunia di sekitarnya terasa menunggu. Sungai mengalir sedikit lebih lambat saat ia berdiri di tepinya. Hutan terasa lebih tenang ketika ia lewat. Monster-monster kecil memilih menjauh, bukan karena takut, tetapi karena tahu. Hanuman memperhatikan itu dengan mata yang jarang serius. Kau mulai mengerti kenapa kau lahir, katanya pelan. Mafu menoleh. Aku belum melakukan apapun. Hanuman tersenyum. Justru itu. Aswatama mendengar percakapan itu dari kejauhan. Ia tidak ikut bicara, tetapi malam itu latihannya berhenti lebih cepat. Besok, katanya singkat, kau tidak berlatih denganku. Mafu terkejut. Kenapa? Karena pedang hanya mengajarkan separuh jawaban, jawab Aswatama. Dan kau sudah mempelajarinya. Tahun-tahun terakhir sebelum usia 20 terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dalam. Mafu tidak lagi dilatih setiap hari. Ia lebih sering berjalan sendiri, ditemani Parwa yang pura-pura mengeluh dan Lyria yang pura-pura tidak khawatir. Ia melihat desa-desa kecil, mendengar cerita orang-orang yang kehilangan, bertahan, dan hidup tanpa pernah menyebut kata takdir. Ia membantu tanpa nama, menyembuhkan tanpa pujian, melindungi tanpa meninggalkan jejak. Kenapa kau tidak pernah mengambil kredit? Tanya Parwa suatu malam. Mafu menggeleng. Kalau mereka mengingatku, berarti aku gagal. Lyria berhenti berjalan. Menatapnya lama. Kau sadar betul, katanya betapa berbahayanya pemikiran itu. Mafu tersenyum lembut. Aku tahu, tapi dunia ini tidak butuh pusat. Hari ulang tahunnya yang ke-20 datang tanpa perayaan. Pagi itu, Hanuman menunggu di bawah pohon besar. Aswatama berdiri sedikit menjauh. Lyria dan Parwa berdiri di belakang Mafu seperti biasa. Kau tidak lagi murid, kata Hanuman. Karena murid masih bertanya kemana harus melangkah. Mafu menunduk hormat. Kau tidak lagi prajurit, kata Aswatama. Karena prajurit menunggu perintah. Mafu menegakkan tubuhnya. Kau adalah penjaga, kata Lyria. Bukan karena kekuatanmu, tetapi karena kau memilih untuk peduli. Parwa menyeringai. Dan karena dunia ini akan hancur kalau kau tidak ikut campur. Mafu tertawa kecil. Tawa yang tenang, jujur. Kemana aku harus pergi? Tanyanya. Tidak ada yang menjawab. Karena untuk pertama kalinya, pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Ia melangkah. Bukan sebagai anak, bukan sebagai murid. Melainkan sebagai seseorang yang memahami kenapa ia dilahirkan. Bukan untuk memimpin dunia, bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menjadi alasan dunia masih layak diselamatkan.
Dan ketika Mafu melangkah keluar dari lembah itu bersama Lyria dan Parwa, dunia bergerak sedikit lebih pelan, seolah memberi ruang. Di tempat lain di hutan dewata yang jauh, seorang anak lain ditempa dengan cara yang tidak mengenal kelembutan. Dan dua jalur itu, yang selama ini berjalan terpisah, perlahan mulai mendekati satu titik yang sama. Petualangan besar belum dimulai, namun dunia sudah tahu. Ketika keduanya akhirnya melangkah ke panggung yang sama, keseimbangan tidak lagi menjadi teori. Mari kita berhenti sebentar. Bagian ini berbicara tentang satu hal yang sering tidak kita sadari dalam hidup, yaitu bahwa pertumbuhan sejati jarang terlihat dari luar. Mafu tidak tumbuh dengan ledakan, tidak dengan sorak-sorai, tidak dengan pengakuan besar. Ia tumbuh dengan waktu, dan waktu dalam kisah ini tidak pernah memaksa. Kalimat bahwa waktu mengalir dengan sabar pada Mafu berarti dunia tidak mendorongnya untuk menjadi sesuatu dengan cepat. Banyak orang di dunia nyata juga seperti ini. Mereka tidak langsung bersinar, mereka tidak viral, mereka tidak dipuji. Tapi pelan-pelan, mereka menjadi orang yang kehadirannya membuat keadaan lebih tenang. Itu jenis pertumbuhan yang jarang dihargai, tapi sangat dibutuhkan. Hanuman mengajarkan bahwa rasa sakit bukan musuh. Ini sangat sederhana. Dalam hidup, sakit itu pesan. Tubuh lelah karena terlalu dipaksa. Hati sakit karena ada yang belum selesai. Kalau kita hanya melawan rasa sakit, kita tidak belajar apapun. Tapi kalau kita mendengarkan lalu melepaskan, kita tumbuh tanpa membawa dendam. Mafu belajar itu sejak muda, sehingga lukanya tidak berubah menjadi kebencian. Aswatama mengajarkan kebalikan yang sama pentingnya. Tidak semua rasa sakit harus dilepas cepat-cepat. Ada saat kita harus bertahan. Kalimat bahwa dunia tidak kekurangan orang kuat, tetapi kekurangan orang yang tahu kapan berhenti, adalah kritik keras pada dunia nyata. Banyak konflik terjadi bukan karena kurang kekuatan, tetapi karena orang tidak mau berhenti saat sudah cukup. Parwa mengingatkan dengan cara ringan. Ia bilang legenda yang membosankan akan cepat dilupakan. Ini bukan tentang ingin terkenal. Ini tentang manusia yang terlalu serius, terlalu kaku, sampai kehilangan sisi hidupnya. Dunia tidak selalu mengingat orang yang paling benar. Dunia mengingat orang yang manusiawi, yang masih bisa tertawa, masih bisa melihat ironi, masih bisa hidup tanpa merasa dirinya pusat segalanya. Lyria berbicara tentang cahaya yang terlalu terang. Ini penting. Ada orang baik yang niatnya murni, tapi karena terlalu ingin menolong, terlalu ingin menyelamatkan, ia justru membakar dirinya sendiri dan orang lain. Mafu membawa cahaya tanpa batas, dan justru karena itu ia harus belajar menahannya. Dalam hidup nyata, niat baik tanpa batas sering berubah menjadi tekanan bagi sekitar. Ketika Mafu mulai merasakan dunia seolah menunggu, itu bukan karena ia ingin bertarung. Itu karena kehadirannya mulai menenangkan. Sungai, hutan, dan makhluk lain bereaksi bukan karena takut, tetapi karena tahu. Ini menggambarkan tipe manusia yang tidak perlu memaksa untuk dihormati. Kehadirannya sendiri sudah cukup. Saat Hanuman berkata, Mafu mulai mengerti kenapa ia lahir. Dan Mafu menjawab bahwa ia belum melakukan apapun. Itu inti dari bagian ini. Maknanya sangat sederhana. Kadang, tujuan hidup bukan tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang bagaimana kita ada. Mafu belum membangun apapun, belum menaklukkan siapapun, tetapi dunia sudah terasa lebih stabil karena dia. Ketika Aswatama menghentikan latihan pedang, itu berarti Mafu sudah tidak perlu diajari cara melukai. Ia sudah tahu cara menahan diri. Dalam hidup, ada fase ketika kita berhenti belajar menyerang dan mulai belajar hadir. Itu tanda kedewasaan. Bagian ketika Mafu membantu desa tanpa nama adalah salah satu makna terdalam. Ia berkata bahwa jika orang mengingatnya, berarti ia gagal. Ini bukan berarti ingin menghilang, tetapi karena tujuan sejatinya adalah membuat dunia berjalan tanpa bergantung padanya. Manusia seperti ini jarang terlihat, tetapi jika mereka hilang, dunia langsung terasa pincang. Saat Lyria mengatakan bahwa pemikiran itu berbahaya, itu benar. Orang yang terlalu rela menghilang sering lupa menjaga dirinya sendiri. Tetapi Mafu tahu risikonya. Ia memilihnya dengan sadar. Ini bukan pengorbanan buta, ini pilihan matang. Pada ulang tahun ke-20-nya, semua guru mengatakan satu hal yang sama dengan cara berbeda. Ia bukan murid, bukan prajurit, tetapi penjaga. Bukan karena kekuatan, tetapi karena kepedulian. Ini pesan yang sangat manusiawi. Dunia tidak diselamatkan oleh yang paling kuat, tetapi oleh mereka yang masih peduli ketika orang lain sudah lelah peduli. Ketika tidak ada yang menjawab kemana ia harus pergi, itu karena untuk pertama kalinya Mafu tidak butuh arahan.
Ia sudah selaras dengan dunia. Dalam hidup nyata, itu seperti saat kita tidak lagi bertanya harus jadi apa, tetapi sudah tahu bagaimana harus hidup. Makna besar bagian ini sederhana namun dalam. Ada manusia yang dilahirkan bukan untuk memimpin atau menguasai, tetapi untuk memastikan dunia tidak runtuh sepenuhnya. Mereka tidak bersinar terang, mereka tidak memaksa, tapi tanpanya semuanya goyah. Dan ketika kisah ini menyebut hope di kejauhan, itu mengingatkan kita bahwa dunia selalu menyiapkan lebih dari satu cara untuk bertahan. Ada yang ditempa keras, ada yang dibentuk lembut. Keduanya akan bertemu. Dan saat itu terjadi, keseimbangan tidak lagi menjadi teori, tetapi kenyataan. Itulah makna bagian ini. Sebuah penghormatan bagi mereka yang tumbuh pelan, tidak memaksa dunia, tetapi diam-diam menjaganya. Sebelum pedang menjadi jawaban. Usia 20 tidak datang sebagai perayaan bagi Hope. Ia datang sebagai kelanjutan. Tubuhnya sudah berubah. Tidak tinggi menjulang, tidak pula tampak mengintimidasi. Namun setiap geraknya rapi, ekonomis. Seperti seseorang yang tidak pernah menyia-nyiakan tenaga karena tahu betul kapan ia akan membutuhkannya untuk bertahan hidup. Di hutan dewata, Hope bergerak tanpa suara. Bukan karena ia bersembunyi, melainkan karena dunia sudah terbiasa dengan keberadaannya. Tanah tidak lagi memberi peringatan. Angin tidak lagi menegur. Bahkan binatang buas memilih memutar arah sebelum benar-benar bertemu dengannya. Parasurama memperhatikan itu tanpa komentar. Ia sudah melihat cukup banyak prajurit hebat untuk tahu bahwa ketakutan dunia bukanlah ukuran kesiapan seseorang. Hope kini mampu bertarung melawan monster kelas tinggi tanpa menaikkan napasnya. Ia tahu kapan harus membunuh, kapan harus melukai, dan kapan harus pergi sebelum dunia menagih bayaran yang tidak perlu. Ia bisa kejam tanpa kehilangan arah dan bisa baik tanpa menjadi bodoh. Ia juga cukup sableng. Suatu pagi, Parasurama melempar kapak ke arahnya tanpa aba-aba. Hope menghindar setengah langkah, memutar tubuh, lalu mengembalikan kapak itu dengan sudut yang sempurna, hanya untuk menancap satu jengkal di samping kepala Parasurama. "Aku bisa mengenai lehermu," kata Hope santai. Parasurama mengangkat alis. "Aku tahu." "Kenapa tidak menghindar?" tanya Hope. "Karena kau tidak akan membunuhku," jawab Parasurama. "Dan kau tahu itu." Hope menggaruk pipinya. "Kadang aku mempertimbangkannya." Parasurama menendangnya ke sungai. Helena tertawa terlalu keras. Hubungan mereka tidak pernah disebut ayah dan anak. Tidak pernah diakui secara verbal. Namun Parasurama adalah sosok pertama yang berdiri di antara Hope dan dunia tanpa menuntut apapun selain ketekunan. Dan Hope yang jarang menggantungkan diri pada siapapun mendengarkan Parasurama dengan cara yang bahkan Helena tidak bisa ganggu. Helena sendiri telah berubah. Ia tidak lagi sekadar pengamat sistem. Ia menjadi pengingat kecil yang cerewet, pengoreksi kebiasaan buruk, dan suara yang muncul ketika Hope terlalu dekat pada sisi gelapnya. "Kau makan terlalu sedikit. Kau tidur terlalu larut. Kau menulis syair seperti orang marah yang berpura-pura bijak." Hope mendesah. "Ibu kandungku tidak pernah sekejam ini." "Karena aku ingin kau hidup lebih lama," jawab Helena ringan. Dan anehnya, Hope bahagia. Ia tidak hidup tenang seperti yang ia impikan saat kecil, tetapi ia hidup jujur. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu batasnya. Ia tahu bahwa ia adalah dualisme yang berjalan, dan untuk pertama kalinya, ia tidak membencinya. Namun Parasurama tidak pernah tertipu oleh kemajuan fisik. Suatu sore, setelah latihan panjang yang berakhir tanpa pemenang, Parasurama duduk di atas batu besar, memandangi hutan yang mulai menggelap. "Kau kuat," katanya akhirnya. Hope menunggu. Ia tahu kalimat itu tidak pernah berdiri sendiri. "Cukup kuat untuk membunuh Bhisma," lanjut Parasurama. "Cukup licik untuk mengalahkan Karna. Dan cukup cerdas untuk tidak mencoba keduanya secara bodoh." Hope tersenyum kecil. "Itu pujian, itu pengamatan," jawab Parasurama. "Dan justru karena itu, kau belum siap." Hope terdiam. Bukan tersinggung, bukan marah. Ia hanya mendengarkan. "Kekuatanmu berasal dari dua kutub," lanjut Parasurama. "Jika satu goyah, yang lain akan menyeretmu jatuh. Selama ini kau menyeimbangkannya dengan insting, dengan luka, dengan pengalaman." Ia menatap Hope tajam. "Itu tidak akan cukup ketika dunia mulai berbicara padamu dalam bahasa yang lebih tua dari pedang." Hope menghela napas panjang. "Aku harus bertarung lagi?" "Tidak," jawab Parasurama. Ia berdiri, lalu berjalan ke sebuah pondok kecil yang selama ini hampir tidak pernah dibuka. Dari dalam, ia mengeluarkan benda-benda yang tidak pernah Hope duga akan menjadi bagian dari latihannya. Daun lontar, kertas tua, batu tinta, kuas, dan kitab-kitab dengan aksara yang berbeda. "Mulai sekarang," kata Parasurama, "kau belajar membaca dunia, bukan memotongnya."
Hope menatap benda-benda itu lama. Aku lebih baik dengan pedang, katanya jujur. Aku tahu, jawab Parasurama. Itulah masalahnya. Latihan berubah total. Pagi tidak lagi dimulai dengan ayunan. Ia dimulai dengan duduk, dengan punggung tegak, dengan tangan yang harus diam lebih lama daripada yang Hope anggap wajar. Ia belajar aksara Bali, lekukannya lembut tetapi penuh aturan tak terlihat. Ia belajar Dewa Nagari, tegas, sakral, dan tidak mentolerir kesalahan kecil. Ia belajar menulis ulang satu baris puisi sampai tangannya pegal, bukan karena tulisannya buruk, tetapi karena maknanya belum jujur. Puisi, kata Parasurama, adalah senjata bagi mereka yang tidak ingin membunuh terlalu cepat. Hope mengeluh. Sering. Aku bisa membunuh naga, tapi tidak boleh salah satu garis. Kenapa satu aksara bisa mengubah makna seluruh bait? Ini penyiksaan yang tidak manusiawi. Helena mencondongkan kepala. Katamu kau anti-mainstream. Ini latihan paling anti-mainstream yang kau dapat. Hope mendengus. Aku tidak minta jadi sastrawan. Dunia tidak peduli apa yang kau minta, jawab Parasurama. Namun perlahan sesuatu berubah. Ketika Hope menulis tentang lapar dan kenyang, ia tidak lagi melihatnya sebagai kondisi tubuh, melainkan pilihan. Ketika ia membaca tentang hidup dan mati, ia mulai memahami jarak tipis di antaranya. Ketika ia menulis hitam dan putih dalam satu bait, ia menyadari bahwa abu-abu bukanlah kelemahan, melainkan ruang bernapas. Akar dualismenya berhenti bergejolak. Ia tidak melemah, ia mengendap. Suatu malam, Hope duduk menulis di bawah lampu minyak kecil. Helena membaca di atas bahunya, seperti ibu yang terlalu terlibat. Kau salah tanda panjang di sini, katanya. Hope memperbaiki tanpa membantah. Parasurama berdiri di ambang pintu, memperhatikan dalam diam. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, ia tidak melihat seorang murid yang sedang ditempa. Ia melihat seorang manusia yang sedang dibangun dari dalam. Setahun, kata Parasurama akhirnya. Kau akan melakukan ini setahun. Hope mengangguk. Tidak berat, tidak protes. Setelah itu, tanya Hope, Parasurama menatap hutan gelap di luar. Setelah itu, katanya pelan, dunia boleh mulai memanggil namamu. Hope menatap lembaran di depannya, lalu menulis satu kalimat terakhir malam itu. Bukan doa, bukan sumpah. Hanya pengingat sederhana, aku adalah dua sisi. Dan aku memilih berdiri di tengah selama aku masih manusia. Di usia 20, Hope tidak dilepas ke dunia. Ia ditahan. Bukan karena kurang kuat, tetapi karena terlalu penting untuk dibiarkan runtuh oleh kebodohan yang bisa dicegah. Mari kita berhenti sebentar. Bagian ini bercerita tentang satu hal yang sering salah dipahami orang dalam hidup. Menjadi kuat tidak berarti sudah siap. Hope di usia 20 sudah sangat mampu. Ia bisa bertarung, bisa bertahan, bisa menyelamatkan diri dan orang lain. Dalam ukuran dunia luar, ia sudah jadi. Tapi Parasurama justru berkata ia belum siap. Kenapa? Karena kekuatan tanpa pemahaman hanya membuat seseorang cepat menghancurkan, termasuk menghancurkan dirinya sendiri. Dalam hidup sehari-hari, ini seperti orang yang sudah punya kemampuan, jabatan, uang, atau pengaruh. Dari luar terlihat mapan. Tapi kalau cara berpikirnya belum matang, kalau ia hanya tahu memotong masalah tanpa membaca situasi, ia akan menciptakan masalah baru yang lebih besar. Pedang Hope adalah simbol kemampuan, dan Parasurama tahu kemampuan yang selalu dipakai untuk menyelesaikan masalah akan menjadi kebiasaan yang berbahaya. Percakapan kecil tentang kapak yang dilempar dan dikembalikan dengan santai menunjukkan satu hal penting. Hope sudah sangat percaya diri. Ia tahu batasnya. Ia tahu Parasurama tidak akan mati. Tapi justru disitulah bahayanya. Saat seseorang terlalu yakin bahwa ia tahu kapan harus berhenti, seringkali ia berhenti terlambat. Dunia nyata penuh orang seperti ini. Pintar, cepat, tapi sering melukai tanpa sadar. Helena yang cerewet dan mengingatkan hal-hal kecil seperti makan, tidur, dan cara menulis menunjukkan bahwa kedewasaan tidak hanya diuji di medan besar. Ia diuji di kebiasaan kecil. Banyak orang ingin terlihat hebat, tapi lupa menjaga diri. Padahal tubuh yang rusak dan pikiran yang lelah akan membuat keputusan buruk, seberapapun hebatnya seseorang. Ketika Parasurama mengatakan Hope kuat tapi belum siap, itu bukan penghinaan, itu peringatan. Selama ini Hope menyeimbangkan dirinya dengan luka dan pengalaman. Artinya ia belajar dari sakit. Itu berguna, tapi ada batasnya. Dalam hidup tidak semua pelajaran harus dibayar dengan penderitaan. Kalau kita terus belajar dengan cara terluka, suatu hari kita tidak punya sisa diri untuk dijaga. Lalu latihan berubah. Pedang diganti dengan membaca, menulis, dan duduk diam. Ini sangat penting. Parasurama sedang mengajarkan bahwa sebelum seseorang berbicara dengan dunia, ia harus bisa membaca dunia.
Banyak konflik terjadi bukan karena orang jahat, tetapi karena orang tidak paham apa yang sedang mereka hadapi. Mereka memotong sebelum mengerti. Menulis puisi, membaca aksara, dan memperhatikan makna adalah cara untuk melatih kesabaran dan kejujuran. Saat Hope dipaksa menulis ulang bukan karena tulisannya jelek, tapi karena maknanya belum jujur, itu seperti hidup kita. Banyak orang berkata benar, tapi tidak jujur. Banyak orang pintar berbicara, tapi tidak paham apa yang mereka katakan. Kalimat bahwa puisi adalah senjata bagi mereka yang tidak ingin membunuh terlalu cepat berarti ini. Kata-kata bisa menyelamatkan konflik yang seharusnya tidak perlu menjadi pertarungan. Orang yang hanya punya satu alat, yaitu kekuatan, akan selalu memakainya. Orang yang punya bahasa, pemahaman, dan jarak bisa memilih jalan yang lebih aman. Perubahan terbesar Hope bukan ia menjadi lebih lemah. Justru sebaliknya, akar dualismenya tidak lagi bergejolak. Ia tidak meledak, tidak bingung. Ia tenang. Dalam hidup sehari-hari, ini seperti orang yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tahu dirinya punya sisi baik dan buruk, dan ia tidak panik karenanya. Ia memilih berdiri di tengah. Saat para surama berkata dunia boleh mulai memanggil nama Hope setelah setahun, itu berarti satu hal sederhana. Nama, reputasi, dan peran tidak boleh datang sebelum seseorang siap menanggung akibatnya. Banyak orang ingin dikenal, ingin dipanggil, ingin diakui, tapi tidak siap ketika dunia benar-benar memanggil dan menuntut. Bagian ini mengajarkan bahwa kadang yang paling bertanggung jawab bukanlah maju, tetapi menahan diri. Bukan karena takut, tetapi karena sadar nilai diri. Hope tidak ditahan karena lemah. Ia ditahan karena terlalu penting untuk dibiarkan rusak oleh kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Untuk pendengar di kehidupan nyata, pesannya sangat sederhana. Kalau kamu merasa sudah mampu, berhentilah sejenak. Belajar membaca situasi, bukan hanya bereaksi. Belajar memahami, bukan hanya menang. Karena sebelum pedang menjadi jawaban, akal sehat, kesadaran, dan kejujuran pada diri sendiri selalu lebih dulu dibutuhkan. Ketika Hope berkata, aku bisa mengenai lehermu, itu bukan sekadar bercanda. Ini menunjukkan bahwa Hope sudah merasa sangat mampu. Dalam hidup sehari-hari, ini seperti seseorang yang sudah merasa dirinya pintar, kuat, atau berpengalaman, sampai berani bicara santai soal hal berbahaya. Masalahnya bukan pada kemampuan itu sendiri, tetapi pada rasa aman palsu yang muncul karena terlalu yakin. Saat para surama menjawab, aku tahu, lalu mengatakan bahwa ia tidak menghindar, karena tahu Hope tidak akan membunuhnya. Itu mengajarkan satu hal sederhana. Kadang orang lain bisa membaca batas kita lebih jujur daripada kita sendiri. Kita sering merasa sudah menguasai diri. Padahal sebenarnya kita hanya belum diuji pada kondisi yang benar-benar ekstrem. Ketika para surama mengatakan Hope kuat, lalu langsung menyebut bahwa ia belum siap, itu adalah percakapan yang sangat penting. Dalam hidup, pujian yang paling berguna sering datang bersama peringatan. Banyak orang kuat secara kemampuan, tapi belum siap secara tanggung jawab. Para surama melihat bahwa kekuatan Hope masih bergantung pada insting dan pengalaman luka. Itu artinya, Hope belajar lewat sakit. Dan itu tidak bisa dipakai selamanya. Saat Hope bertanya, aku harus bertarung lagi? Dan para surama menjawab, tidak. Ini titik balik besar. Ini mengajarkan bahwa solusi hidup tidak selalu menambah kekerasan atau usaha. Kadang yang dibutuhkan justru berhenti, berubah arah, dan belajar hal yang sama sekali berbeda. Banyak orang terjebak karena terus memakai cara lama untuk masalah yang sudah berubah. Percakapan ketika para surama berkata, kau belajar membaca dunia, bukan memotongnya, adalah inti dari bagian ini. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti jangan selalu menyelesaikan masalah dengan tindakan kasar, cepat, atau memaksa. Belajarlah memahami situasi, orang lain, dan dampak sebelum bertindak. Banyak konflik besar lahir karena orang langsung memotong masalah tanpa membaca keadaannya. Ketika Hope berkata jujur, aku lebih baik dengan pedang, dan para surama menjawab, itulah masalahnya, ini sangat manusiawi. Setiap orang cenderung mengandalkan kelebihan terkuatnya. Tapi kelebihan yang dipakai terus-menerus tanpa kontrol akan menjadi kelemahan. Orang yang selalu mengandalkan kekuasaan akan lupa empati. Orang yang selalu mengandalkan kepintaran akan lupa mendengar. Saat para surama mengatakan bahwa puisi adalah senjata bagi mereka yang tidak ingin membunuh terlalu cepat, ini bukan tentang sastra. Ini tentang kata-kata, pemahaman, dan cara menyelesaikan masalah tanpa menghancurkan. Dalam hidup nyata, orang yang bisa bicara dengan tepat sering mencegah pertengkaran, konflik, dan kerusakan yang tidak perlu. Keluhan Hope tentang aksara dan aturan kecil mencerminkan rasa kesal manusia ketika dipaksa teliti.
Tapi justru disitulah latihannya. Kehidupan sering runtuh bukan karena kesalahan besar, tetapi karena detail kecil yang diabaikan. Satu kata salah, satu sikap ceroboh, satu keputusan cepat bisa mengubah segalanya. Ketika Parasurama berkata, dunia tidak peduli apa yang kau minta, ini adalah kalimat yang sangat jujur. Hidup tidak berjalan sesuai keinginan kita. Dunia tidak bertanya apakah kita nyaman, siap, atau setuju. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri agar tidak hancur ketika dunia bergerak. Kalimat terakhir Parasurama, bahwa dunia baru boleh memanggil nama Hope setelah 1 tahun, mengandung makna besar. Nama di sini berarti peran, tanggung jawab, dan pengakuan. Banyak orang ingin dikenal, dipanggil, atau diakui terlalu cepat. Tapi tidak semua orang siap menanggung akibat dari dikenalnya nama mereka. Kadang ditahan bukan karena kita kurang, tetapi karena taruhannya terlalu besar. Dan ketika Hope menulis, aku adalah 2 sisi dan aku memilih berdiri di tengah, itu adalah keputusan hidup. Dalam dunia nyata, ini berarti menerima bahwa kita punya sisi baik dan buruk, kuat dan lemah, marah dan peduli. Bukan memilih satu dan membenci yang lain, tetapi mengakui semuanya dan tetap bertanggung jawab atas pilihan kita. Keseluruhan percakapan ini mengajarkan satu hal yang sangat sederhana untuk pendengar manapun. Sebelum bertindak, pahami. Sebelum memotong, baca. Sebelum ingin diakui, pastikan kamu siap menanggung akibatnya. Karena tidak semua masalah butuh pedang. Dan tidak semua kekuatan harus segera digunakan. Latihan Hope memasuki fase yang tidak pernah ia bayangkan akan lebih melelahkan daripada pertarungan hidup dan mati. Tubuhnya justru diberi lebih banyak istirahat. Pedangnya lebih sering disandarkan. Dan pikirannya dipaksa berjalan tanpa perlindungan. Parasurama tidak lagi berdiri di depannya dengan senjata. Ia duduk berhadapan di antara tumpukan kitab, naskah lontar, dan gulungan tua yang baunya seperti waktu yang tidak mau mati. Kau pikir ini pelatihan lembut, kata Parasurama suatu pagi, tanpa menatap Hope. Itu kesalahan pertamamu. Hope mengerang pelan sambil memijat jarinya yang kaku karena menulis semalaman. Kalau aku tahu menulis bisa melumpuhkan tangan seperti ini, aku akan lebih menghargai kapakmu. Parasurama menggeser satu naskah ke arahnya. Baca. Hope membaca. Lambat, berhenti, mengernyit. Ini kontradiktif, katanya. Kalimat ini menyangkal dirinya sendiri. Parasurama mengangguk. Dan kau gelisah karenanya. Aku tidak suka, jawab Hope jujur. Karena pedangmu terbiasa pada jawaban tunggal, kata Parasurama. Sementara dunia jarang memberi satu kebenaran. Ia berdiri, lalu mengetuk dahi Hope dengan ujung jari, tidak keras, tetapi cukup untuk membuatnya sadar. Jika akar dualismemu hanya kau jinakkan dengan kekuatan, lanjutnya, maka suatu hari kau akan membelah dirimu sendiri. Pelatihan menjadi kejam dengan cara yang sunyi. Parasurama memberi Hope teks yang saling bertentangan. Kitab yang satu memuliakan kehidupan sebagai puncak nilai. Kitab lain menempatkan kematian sebagai bentuk keadilan tertinggi. Puisi yang memuja api disandingkan dengan syair yang menganggap es sebagai keselamatan. Tulis tanggapanmu, kata Parasurama, tanpa memilih salah satu. Hope menatap kertas kosong itu lama. Aku tidak bisa, katanya. Parasurama menatapnya balik. Bohong. Hope menulis. Tangannya gemetar, pikirannya panas. Ia menulis, menghapus, menulis ulang. Kata-katanya saling menolak, lalu perlahan berdamai. Hari-hari itu menguras sesuatu yang lebih dalam daripada stamina. Hope mulai bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di 2 ujung jurang, masing-masing memanggilnya dengan suara yang sama kuatnya. Ia terbangun dengan keringat dingin, bukan karena takut, tetapi karena ia mengerti. Helena semakin cerewet. Kau terlalu keras pada dirimu. Kau terlalu jujur di bait ketiga. Kau menulis seperti orang yang siap mati, bukan orang yang ingin hidup lama. Hope mengeluh sambil menulis ulang aksara Dewanagari dengan kuas yang terlalu tipis. Kenapa semua harus sempurna? Helena menyilangkan tangan kecilnya. Karena kalau kau goyah, dunia tidak akan runtuh dengan indah. Ia akan runtuh dengan brutal. Parasurama mendengar itu. Ia tidak membantah. Sebulan berlalu, lalu 2. Hope mulai memahami bahwa tulisan bukan tentang keindahan, melainkan disiplin. Setiap aksara adalah keputusan. Setiap baris adalah komitmen. Tidak ada ruang untuk setengah-setengah, hal yang paling berbahaya bagi seseorang yang hidup di antara 2 kutub. Suatu malam, Parasurama memanggil Hope ke tengah lapangan latihan yang sudah lama tidak mereka pakai. Ambil pedangmu, katanya. Hope terkejut. Tangannya refleks menggenggam Black Destroyed. Bila hitam itu terasa, tenang. Tidak lapar, tidak berisik. Parasurama melemparkan sebuah gulungan kecil. Tulisanmu, katanya. Gunakan.
Hope membuka gulungan itu. Itu adalah puisi yang ia tulis 3 minggu lalu tentang awal dan akhir yang tidak saling membenci. Apa maksudmu? Tanya Hope. Parasurama mengangkat kapaknya. Bertarunglah, katanya. Dengan itu di kepalamu. Serangan datang cepat. Lebih cepat dari biasanya. Hope menghindar, menangkis, bergerak. Namun kali ini, setiap kali ia mencoba memaksa, tubuhnya terasa berat. Ketika ia memilih menahan, gerakannya menjadi bersih. Ia mulai menyadari polanya. Pedang bergerak bukan karena insting, tetapi karena makna. Ia tidak menyerang untuk mengalahkan. Ia bergerak untuk menjaga jarak. Ia menahan untuk memberi ruang. Parasurama menghentikan kapaknya 1 inci dari leher Hope. Henning, kau merasakannya, kata Parasurama. Hope terengah, lalu tertawa pendek. Ini curang. Parasurama mengangguk. Dunia selalu curang. Ia menurunkan kapaknya. Kau mulai menulis dengan tubuhmu, lanjutnya. Dan bertarung dengan pikiranmu. Malam itu, Hope duduk lebih lama dari biasanya. Ia menulis tanpa disuruh, menyalin ulang bait-baitnya sendiri, bukan untuk memperbaiki, melainkan untuk mengingat. Ia sadar sesuatu yang mengerikan dan indah sekaligus. Jika ia tidak punya kata, dualismenya akan mencari jalan sendiri. Dan jalan itu hampir selalu berdarah. Parasurama berdiri di belakangnya. Kau masih belum siap, katanya. Hope tersenyum kecil. Aku tahu, tapi kau berjalan ke arah yang benar. Itu bukan pujian, itu pengakuan. Dan bagi Hope, itu lebih berat daripada 1000 pengakuan dunia. Di usia 20, Hope tidak sedang ditempa menjadi pahlawan. Ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Seseorang yang mengerti kapan pedang harus diam, dan kapan kata-kata lebih tajam daripada bilah manapun. Pelatihan belum mendekati akhir. Namun sesuatu di dalam diri Hope, yang dulu bergolak liar, kini berdiri tegak, sunyi, dan siap menunggu. Seperti mata badai. Dan Parasurama tahu satu hal dengan pasti. Jika anak ini dilepas terlalu cepat, dunia tidak akan siap. Mari kita berhenti sebentar. Bagian ini sebenarnya mau mengatakan satu hal yang sangat mudah. Tidak semua masalah hidup harus diselesaikan dengan tenaga, marah, atau adu kuat. Justru saat seseorang sudah kuat, tantangan berikutnya adalah menahan diri. Hope sudah bisa bertarung. Itu tidak diragukan. Tapi Parasurama tahu, orang yang hanya bisa mengayunkan pedang akan selalu menyelesaikan masalah dengan pedang. Dan itu berbahaya. Karena hidup tidak selalu memberi musuh yang bisa ditebas. Banyak masalah datang dalam bentuk pikiran, pilihan, dan kebingungan. Saat Parasurama bilang ini bukan pelatihan lembut, maksudnya jelas. Duduk diam, membaca, menulis, dan berpikir seringkali lebih melelahkan daripada berkelahi. Banyak orang kuat secara fisik, tapi tumbang ketika harus berpikir jujur tentang dirinya sendiri. Ketika Hope merasa tidak suka pada tulisan yang saling bertentangan, itu sangat manusiawi. Kita semua tidak suka hal yang tidak punya jawaban jelas. Kita ingin hitam atau putih, benar atau salah. Tapi dunia nyata jarang sesederhana itu. Parasurama sedang mengajarkan bahwa hidup sering memaksa kita berdiri di tengah, dan itu membuat gelisah. Kalimat bahwa pedang terbiasa pada jawaban tunggal artinya begini. Kalau kita terbiasa menyelesaikan masalah dengan satu cara saja, kita akan panik ketika cara itu tidak bisa dipakai. Banyak orang hancur bukan karena hidup terlalu keras, tapi karena mereka tidak punya pilihan lain selain cara lama. Saat Parasurama bilang Hope bisa membelah dirinya sendiri, itu peringatan penting. Kalau seseorang terus memaksa dirinya memilih satu sisi, terlalu keras atau terlalu lembut, terlalu marah atau terlalu menahan, lama-lama ia akan rusak dari dalam. Seperti menarik kain dari 2 arah sampai robek. Latihan menulis tanpa memilih salah satu sisi mengajarkan hal sederhana. Tidak semua hal perlu diputuskan sekarang. Ada masalah yang perlu dipahami dulu, diterima dulu sebelum diambil tindakan. Ini sulit bagi orang yang terbiasa langsung bertindak. Ketika Hope bilang, aku tidak bisa, lalu Parasurama menjawab, bohong. Itu bukan hinaan. Itu dorongan. Banyak orang berkata tidak bisa, padahal sebenarnya takut salah, takut memilih, takut melihat dirinya sendiri di tulisan itu. Mimpi Hope tentang 2 jurang adalah gambaran hidupnya. 2 pilihan sama-sama kuat, sama-sama menarik, sama-sama berbahaya. Dan ia sadar kalau tidak punya pegangan berupa pemahaman dan kata-kata, ia akan jatuh ke salah satunya tanpa sadar. Helena yang cerewet sebenarnya sedang menjaga Hope tetap hidup. Saat ia bilang dunia akan runtuh dengan brutal kalau Hope goyah, maksudnya sederhana. Orang kuat yang kehilangan kendali akan merusak lebih banyak hal daripada orang lemah. Ketika Hope akhirnya kembali memegang pedang sambil membawa makna dari tulisannya, disitulah pelajarannya muncul. Pedang menjadi ringan ketika ia tidak dipakai untuk melampiaskan emosi.
Gerakan menjadi bersih saat ia tahu kenapa ia bergerak. Parasurama mengatakan, Hope mulai menulis dengan tubuh dan bertarung dengan pikiran. Artinya begini, tindakan Hope sekarang didahului oleh pemahaman, bukan amarah. Ia tidak bergerak karena dorongan, tapi karena kesadaran. Kalimat bahwa dunia selalu curang adalah kenyataan hidup. Dunia tidak adil, tidak semua aturan berlaku sama. Tapi justru karena itu, orang harus punya kendali diri, bukan sekadar kekuatan. Di akhir bagian ini, Parasurama bilang Hope belum siap, tapi berjalan ke arah yang benar. Ini penting. Dalam hidup kita tidak harus langsung siap. Yang penting arahnya benar. Orang yang tahu dirinya belum siap jauh lebih aman daripada orang yang merasa sudah sempurna. Makna paling sederhana dari bagian ini adalah ini. Kadang pedang harus diam, kadang kata-kata lebih tajam. Dan orang yang paling berbahaya bukan yang paling kuat, tetapi yang kuat dan tahu kapan harus berhenti. Hope tidak sedang disiapkan menjadi pahlawan. Ia disiapkan menjadi manusia yang tidak menghancurkan dunia hanya karena ia mampu. Dan itu dalam kehidupan nyata adalah pelajaran yang sangat mahal. Ketika Parasurama berkata, "Kau pikir ini pelatihan lembut, itu kesalahan pertamamu." Maknanya sangat sederhana. Banyak orang mengira istirahat, membaca, atau duduk diam itu mudah. Padahal justru disitulah pikiran dipaksa bekerja tanpa pelarian. Bertarung membuat tubuh capek, tapi berpikir jujur membuat hati lelah. Parasurama ingin Hope sadar bahwa ini latihan yang lebih berat dari adu nyawa. Saat Hope mengeluh bahwa menulis membuat tangannya lumpuh dan ia lebih menghargai kapak, itu gambaran manusia biasa. Kita sering lebih memilih sakit fisik daripada lelah berpikir. Banyak orang lebih sanggup kerja keras seharian daripada duduk menghadapi pikiran dan perasaannya sendiri. Hope sedang mengalami itu. Ketika Hope berkata tulisan itu kontradiktif dan tidak ia sukai, Parasurama menjawab bahwa dunia jarang memberi satu kebenaran. Ini penting. Hidup tidak selalu punya jawaban tunggal. Kadang dua hal yang bertentangan sama-sama benar. Orang yang terbiasa dengan satu jawaban cepat akan stres saat menghadapi kenyataan yang rumit. Kalimat Parasurama tentang pedang yang terbiasa pada jawaban tunggal artinya begini. Kalau kita selalu menyelesaikan masalah dengan satu cara, kita akan marah atau panik saat cara itu tidak bisa dipakai. Dalam hidup, orang seperti ini mudah meledak karena tidak punya pilihan lain selain kebiasaan lamanya. Saat Parasurama mengatakan bahwa jika dualisme Hope hanya dijinakkan dengan kekuatan, ia akan membelah dirinya sendiri. Itu peringatan keras. Orang yang hanya menekan emosi dengan tenaga atau paksaan suatu hari akan pecah. Menahan tanpa memahami sama bahayanya dengan meledak tanpa kendali. Ketika Parasurama menyuruh Hope menulis tanggapan tanpa memilih salah satu sisi, itu latihan paling sulit. Ini melatih kemampuan menerima dua hal sekaligus tanpa buru-buru memutuskan. Dalam hidup nyata, ini seperti belajar memahami dua orang yang sama-sama merasa benar tanpa langsung memihak. Saat Hope berkata, "Aku tidak bisa," dan Parasurama menjawab, "Bohong." Maknanya sangat sederhana. Hope sebenarnya bisa, tapi takut. Banyak orang berkata tidak bisa, padahal yang sebenarnya adalah takut salah, takut terlihat bodoh, atau takut jujur pada diri sendiri. Mimpi Hope tentang dua jurang adalah gambaran batin manusia yang terbelah. Dalam hidup, kita sering ditarik dua pilihan yang sama-sama berat. Jika kita tidak punya pemahaman dan pegangan, kita akan jatuh ke salah satunya tanpa sadar. Ketika Helena berkata Hope terlalu keras pada dirinya, dan dunia akan runtuh secara brutal kalau ia goyah, itu bukan berlebihan. Orang kuat yang kehilangan kendali jauh lebih berbahaya daripada orang lemah. Semakin besar kemampuan, semakin besar kerusakan jika salah arah. Saat Parasurama akhirnya menyuruh Hope mengambil pedang lagi sambil membawa tulisannya, itu tik penting. Pedang kini tidak lagi digerakkan oleh emosi, tapi oleh makna. Dalam kehidupan nyata, ini seperti bertindak setelah memahami alasan, bukan karena marah atau terburu-buru. Kalimat Parasurama, "Kau mulai menulis dengan tubuhmu dan bertarung dengan pikiranmu." Artinya begini, tindakan Hope sekarang lahir dari pemahaman, bukan dorongan. Ia bergerak karena sadar, bukan karena terbawa emosi. Ketika Hope berkata ini curang dan Parasurama menjawab, "Dunia memang curang," itu pengingat jujur. Hidup tidak adil. Tapi orang yang sadar akan ketidakadilan lebih siap bertahan daripada orang yang berharap dunia selalu fair. Kalimat terakhir Parasurama bahwa Hope belum siap tapi berjalan ke arah yang benar adalah inti semuanya. Dalam hidup tidak apa-apa belum siap. Yang berbahaya adalah merasa sudah siap padahal belum. Selama arah kita benar, kesiapan akan datang perlahan. Makna keseluruhan percakapan ini sangat sederhana. Jangan hanya kuat,
Belajarlah mengerti, jangan selalu bergerak. Kadang menahan adalah kekuatan terbesar. Dan orang yang paling berbahaya bukan yang bisa membunuh, tetapi yang bisa membunuh dan tahu kapan harus berhenti. Jika kamu masih mendengarkan sampai titik ini, itu berarti kisah ini menemanimu. Mungkin tidak selalu nyaman, mungkin tidak selalu mudah, tapi ia berjalan bersamamu. Dan untuk itu, terima kasih. Jika jejak waktu memberimu sudut pandang baru, membuatmu berpikir, atau sekadar menemanimu di saat lelah, aku mengajakmu memberi dukungan sederhana. Tekan tombol subscribe, beri like, dan bagikan cerita ini kepada orang yang mungkin membutuhkannya. Bukan untuk mengejar angka, tetapi agar kisah ini bisa terus berlanjut dan sampai ke lebih banyak orang yang sedang mencari arah, seperti kita semua, dengan cara masing-masing. Dukungan kecilmu berarti kisah ini tidak berjalan sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan.